Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Karnota Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2001026149. Kali ini saya akan menerangkan mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang hakikat paragraf. Yang pertama, paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Yang kedua, syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Yang ketiga, memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari bangunan yang disebut karangan. Yang keempat, terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur dalam ukuran yang lazim. Selanjutnya, pengertian dari paragraf. Pada dasarnya, merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan suatu gagasan. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf adalah 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat, kalimat yang satu berkaitan atau serasi dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama pengendali dari bangunan paragraf itu. Bahkan, apabila gagasan utama terimplikasi atau tersirat dalam sebuah paragraf, gagasan utama itu pun mampu menjadi peranti kendali dalam sebuah paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf itulah yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya, unsur penting kedua dalam sebuah paragraf adalah kalimat penjelas. Dikatakan kalimat penjelas karena dia menjelaskan mengenai apa itu gagasan utama, atau menjelaskan secara lebih lanjutnya. Kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat penjelas mayor dan juga kalimat penjelas minor. Lalu, fungsi paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf untuk seorang penulis. Yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dengan tema yang lain. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran. Yang ketiga, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi untuk masuk ke dalam paragraf berikutnya. Sedangkan bagi pembaca, yang pertama adalah dengan memisahkan atau menegaskan pemberhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama dari paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Dan yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf dan juga tidak membosankan. Selanjutnya, syarat paragraf. Syarat paragraf dibagi menjadi 5. Yang pertama, kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan suatu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf harus saling terkait. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Yang keempat, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak, grafik, kurva, dan juga gambar. Dan yang terakhir, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan posisi kalimat topik, itu terdiri atas paragraf deduktif, indukatif, deduktif-indukatif, ineratif, dan menyebar. Yang kedua, berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan, itu ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang ketiga, berdasarkan urutannya, itu dibagi menjadi 3 urutan. Yang pertama, paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang pertama adalah pengembangan alamiah. Pengembangan paragraf alamiah ini didasarkan pada fakta dan juga kronologi. Yang kedua, pengembangan deduksi induksi. Pola pengembangannya ini berhubungan dengan letak kalimat topik. Yang ketiga, pengembangan analogi. Pengembangan paragraf yang secara analogi lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum atau sesuatu yang banyak dikenal oleh publik. Pengembangan klasifikasi. Paragraf klasifikasi adalah sebuah paragraf yang mana topik utama dikembangkan dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Maka, tipe-tipe yang sifatnya khusus atau spesifik dapat ditemukan.
Yang kelima, pengembangan komparatif dan konstruktif, di mana sebuah paragraf itu diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya, baik itu cirinya, karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seterusnya. Yang keenam adalah pengembangan sebab akibat. Paragraf sebab akibat merupakan pengembangan paragraf yang bersifat induktif, di mana kalimat utama diletakkan di akhir paragraf dan biasa disebut dengan kesimpulan. Yang ketujuh ada pengembangan klimaks dan anti klimaks. Dan yang terakhir ada pengembangan definisi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.